Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita pada video pada mata kuliah Hukum Acara Pidana. Kali ini kita akan bicara tentang pemeriksaan sidang pengadilan. Perkara itu terbagi 3 ya. Di sini ada perkara biasa, singkat, dan cepat. Kita bicara dulu pemeriksaan cepat. Tindak pidana ringan, tipiring ya, atau penghinaan ringan perkaranya ya. Ancaman hukuman kurungan kurang dari 3 bulan, hakim tunggal, tidak dapat dimintakan banding, kecuali itu ya, perampasan kemerdekaan. Lalu sumpah atau janji tidak wajib ya, sumpahnya saksi itu. Perkara yang diterima pengadilan harus segera disidang pada hari itu juga. Lalu ada perkara lalu lintas ya, di pasal 211 KUHP ya. Tidak diperlukan BAP, terdakwa dapat diwakili kehadirannya, putusan dapat di luar hadirnya terdakwa, vonis bis perstek ya. Terdakwa dapat melakukan perlawanan per Z apabila putusan berupa perampasan kemerdekaan, per Z otomatis perstek itu. Benda sita dikembalikan kepada yang paling berhak setelah putusan dijatuhkan. Jika pidana telah memenuhi amat putusan ya, pidana itu. Perkara singkat, menurut penuntut umum pembuktiannya mudah tuh. Penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Putusan hakim dicatat, tidak dibuat sendiri dalam berita acara sidang. Hakim membuat surat yang membuat amal putusan. Nah, yang paling banyak nih perkara yang banyak kita bahas ini adalah perkara biasa. Perkara di piringnya prioritasnya banyak juga ya, gitu ya. Tapi yang ini yang banyak kita perhatikan ya. Pembuktiannya rumit ya, sulit gitu ya. Diajukan PU dengan surat pelimpahan perkara. Ya, kita lihat di video-video awal itu ada proses pelimpahan perkara ya. Juga surat pelimpahan itu berisikan surat dakwaan, berkas perkara, permintaan agar pengadilan segera mengadili. Salinannya diberikan kepada terdakwa, penasihat hukumnya, penasihat hukum atau penyidik ya. Baik, prosesnya di pengadilan kita sudah pernah singkat, kita bicara dakwaan, eksepsi, replik, duplik, putusan selah jika ada. Kalau dikabulkan berarti perkaranya tidak jadi, tidak lanjut, gitu ya. Kalau tidak wenang pengadilannya misalnya menyatakan tidak berwenang mengadili begitu. Nah, ini putusan selah ditolak, ada eksepsinya ditolak, maka lanjut pembuktian, tuntutan, pledoi, replik, duplik, putusan hakim. Kita lihat proses persidangannya. Ketua PN menunjuk hakim yang akan memeriksa perkara. Majelis hakim minimal 3 orang ya. Juga kita sering lihat di perkara berapa yang rumit itu 5 orang hakimnya. Yang ditunjuk menetapkan hari sidang, memanggil terdakwa dan saksi. Ya. Sidang lengkap, majelis hakim, PU, penyedera, juru sumpah dipimpin hakim ketua sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Ini penting nih. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Gitu. Pengecualian bila terdakwa anak-anak atau perkara kesusilaan sidang dilakukan tertutup. Ya, itu kan ada asas sidang itu terbuka kecuali ada ketentuan undang-undang yang menyatakan pengecualiannya. Nih, sidang pertama menghadirkan terdakwa. Jika hadir dilanjutkan, tidak hadir lihat alasannya apa gitu ya. Dipanggil sah, datang tidak datang ya. Kalau tidak mau datang juga dihadirkan secara paksa. Ini kalau terdakwa itu tidak ditahan ya. Kalau ditahan kan bisa dihadirkan. Hakim akan memeriksa identitas ya. Lalu minta PU membacakan surat dakwaan. Lalu hakim menanyakan pada terdakwa, paham tidak dakwaan tersebut ya. Kalau tidak, biasanya PU menjelaskan kembali dakwaannya. Kalau ini kan membacakan surat dakwaan ini bahasanya sangat hukum ya. Mungkin orang awam tidak paham, nanti PU menjelaskan dakwaan secara gamblangnya. Gitu. Kalau sudah dipahami, ya. Ya, pasal 154 KUHP ya, kehadiran terdakwa pada perkaranya bukan suatu hak, melainkan kewajiban. Ya. Ini kita akan bicara eksepsi. Ya, diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, diajukan pada sidang pertama, bertujuan menghemat tenaga waktu bersidang. Alasannya,
Misalnya pengadilan tidak berwenang, surat dakwaan tidak dapat diterima, surat dakwaan batal, gitu ya. Nanti hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut, menolak menyatakan eksepsi diputus selesai perkara, diperiksa, jadi barang-barang putusan akhir ya. Kalau menerima, gitu ya, bisa diajukan perlawanan JPU jika tidak penempatan pembatalan putusannya, penunjukan PN yang berwenang. Misalnya PN yang berwenang bukan di pengadilan ini. Ini perlawanan atas eksepsi tersebut di pengadilan tinggi ya, bisa dibaca tersebut. Hakim itu juga diperhatikan ya dulu. Kita mengenal hakim itu ada kewajiban mengundurkan diri, punya hubungan keluarga, saudara atau semenda sampai derajat ketiga. Gitu. Ketua sidang punya hubungan keluarga, gitu ya. Kalau mengundurkan diri gimana? Diganti orangnya. Gitu. Apabila susulan tidak diganti, sedangkan perkara sudah diputus, maka perkara wajib diulang dengan susulan hukum yang lain ini. Resikonya kalau tidak diganti. Untuk keperluan sidang, Hakim Ketua membuka sidang dengan sidang terbuka untuk umum. Sudah ya kita bahas lagi. Ya, ini sidang pertama prosesnya seperti itu. Nanti kan kita bicarakan kelanjutan, masih bicara tentang hal yang seperti ini. Urutan ini kan kita bahas ya, dari awal sampai akhir. Demikian, mudahan ada manfaatnya. Nanti ketemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.